Shalom umat pemenang, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Ia membaringkan kita di rumput yang hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menuntun, ia menyegarkan jiwa kita. Dan ia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tangan Tuhan, kita tidak perlu takut karena tangan Tuhan terus menyertai kita. Amin. Mazmur 95 berkata, oleh sebab itu, maka saya mengajak marilah kita untuk menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu berdiri di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan yang terbaik dari hidup kita, dari rumah, dari tempat kita masing-masing, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan pagi hari ini. Kalau ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang lelah boleh duduk, tapi saya akan mengajak kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan menyambut. Amin. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Amin. Benar Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. penolong di dalam kesesakan. Terima kasih. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang setia. Nama-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat,
bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. haleluya. Makasih Tuhan. Kaulah yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Tidak ada kecemasan karena kami percaya Engkaulah yang dapat kami percayai. Janji firman-Mu senantiasa Engkau terpati. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, Amin. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Terima kasih Tuhan. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan. Tak berubah kasih-Nya, Amin. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, Terima kasih Tuhan. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat,
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kami puji Engkau, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Yes. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Makasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkah
dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapa, terus bimbing hidup kami Tuhan, karena tanpa pimpinan Tuhan hidup kami bisa tersesat. Kami perlu arahan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu bimbingan-Mu. Kami perlu penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi domba yang baik, karena Engkau gembala yang baik buat hidup kami. Kami sadar kekuatan kami hanya terletak pada Engkau saja. Di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Yesus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu di tempat ini, usaha, bisnis, pekerjaan kami. Kami mau berserah total kepada Engkau. Mari berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah tuntunan Tuhan buat hidup kami. Firman-Mu adalah tuntunan-Mu buat hidup kami Tuhan. Kami mau taat akan arahan-Mu. Kami mau taat akan suara-Mu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Tuhan urapi. Pakai bibir lidahnya Tuhan. Biar sungguh apapun yang dibicarakan datangnya hanya dari Tuhan saja. Dan kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu, apakah suaranya cukup jelas di belakang? Jelas ya? Cek 1, 2 tes, oke. Saya melihat ada istri Pak Gede ya dan anak, welcome home. Boleh bangkit berdiri? Ibu Gede dan anaknya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Selamat datang Ibu dan putri dari Pak Gede. Ya, kami berharap minggu depan Ibu dan keluarga bisa datang kembali di keluarga besar GUP Kingdom Community. Ada lagi mungkin sahabat baru yang saya nggak lihat? Belum ya saudara, kita doakan terus setiap minggu Tuhan kirim sahabat baru di gereja kita, amin. Dan kita bersyukur hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor David. Pastor David udah gak asing lagi buat kita saudara, udah sering kesini Pak David ya. Dan kita akan belajar terus tentang tuntunan Tuhan buat hidup kita. Pak David, terima kasih buat waktunya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak.
Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Kayaknya kalau selamat pagi kurang rohani ya. Makanya responnya kurang. Selamat pagi saudara. Oke, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala, Ibu, majelis yang ada, yang berikan saya kesempatan hari ini untuk bisa melayani. Dan saya izin pakai masker saudara karena tenggorokan saya ada gatal-gatalnya sedikit saudara. Nah hari ini saya akan berbagi sesuai dengan tema yaitu bimbingan Tuhan atau tuntunan Tuhan. Kenapa kita perlu bimbingan atau tuntunan Tuhan? Karena dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di mana kita harus mengambil keputusan di dalamnya. Dan setiap keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Kalau kita salah memilih maka konsekuensinya pasti tidak baik. Tapi kalau kita memilih apa yang benar, memutuskan memilih apa yang benar, maka saya percaya konsekuensinya juga kita akan mengalami yang baik dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Amin, saudara. Nah, saya pernah katakan waktu lalu bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita dan rencana Tuhan percayalah bukan rencana yang kecil saudara, tapi rancangan Tuhan buat kita itu adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan yang hebat atas setiap kehidupan kita. Tapi untuk kita menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita itu tidak terjadi secara otomatis. Itu ada proses perjalanan yang harus kita lalui. Saya katakan 6 bulan lalu saudara, kalau saudara ingat, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita menggenapi rencana Tuhan, ingat ini saudara, tidak terlalu penting kita ada di mana, tapi yang terpenting adalah kita berjalan dengan siapa. Pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dari pihak Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan sudah tinggal di dalam kita oleh Roh Kudus yang Tuhan karuniakan buat kita. Coba kita lihat sama-sama saudara. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini perkataan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Tapi ini bukan cuma untuk para rasul, tapi untuk kita yang percaya kepadanya. Dia janji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ada Roh kebenaran, Roh Kudus yang Dia utus untuk tinggal di dalam kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi dari pihak Tuhan penyertaannya sudah sempurna buat kita. Dia sudah tinggal saudara, tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Alkitab mengatakan demikian. Di Roh Kudus itu tinggal secara permanen di dalam kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia tidak masuk keluar saudara. Dia sudah ada di dalam kita. Makanya saya katakan tadi penyertaan Tuhan sempurna. Kita tidak perlu bermohon kepada Tuhan untuk mengatakan Tuhan tolong sertai saya. Tidak perlu berdoa seperti itu. Kita perlu bersyukur Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menyertai saya. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Nah untuk apa Roh Kudus tinggal dalam kita? Mari kita lihat sama-sama saudara. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kemana saudara? Ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dikatakan apabila roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Dia mau memimpin kita. Dia mau menuntun kita. Dia mau membimbing kita pada seluruh kebenaran. Di Roh Kudus ada dalam kita untuk apa? Untuk membimbing kita Bapak Ibu Saudara.
untuk menuntun kita. Pertanyaannya, maukah engkau dan saya dibimbing dan dituntun oleh Tuhan? Karena Roh Kudus memang dia Allah, dia tinggal dalam kita, tapi dia tidak bisa paksa kita, saudara. Kita punya kehendak bebas, apakah kita mau untuk dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Dia menuntun kita pada seluruh apa? Dikatakan pada seluruh kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus menuntun kita, dengar baik-baik. Dia tuntun kita bukan pada kemudahan, bukan pada kenyamanan, tapi dia menuntun kita pada kebenaran. Saya buka masker saja, kayaknya sulit. Jadi dia menuntun kita, sekali lagi, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dia menuntun kita bukan pada kenyamanan, bukan pada kemudahan, tapi pada kebenaran. Banyak orang percaya keliru. Dia pikir kalau Tuhan tuntun berarti hidup jadi mudah. Berarti hidup nyaman-nyaman saja. Kita keliru Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Roh Kudus tuntun kita, dia tuntun kita pada kebenaran. Dan kita harus mengerti begini. Kebenaran itu banyak kali tidak nyaman. Tapi kabar baiknya begini. Yang nyaman itu belum tentu itu aman buat kita. Tapi ketidaknyamanan karena tuntunan Tuhan itu tempat yang terbaik untuk kita. Amin, saudara. Jadi ketika Tuhan tuntun kita kadang-kala saudara dengan kebenarannya itu mungkin mengganggu zona nyaman kita. Mungkin tidak enak buat kita. Tapi saudara sekali lagi. Kalau kita dalam tuntunan Tuhan, percayalah. Kalau ketidaknyamanan dalam tuntunan Tuhan itu yang terbaik untuk setiap kita. Nah saudara, ini berkat Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus perbiasakan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Berarti orang percaya harus terbiasa untuk dituntun dari dalam. Setuju Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus tinggal dalam kita, perbiasakan diri kita untuk dituntun dari dalam. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Orang yang terbiasa dituntun dari dalam oleh Roh Kudus itu gampang dituntun dari luar. Orang yang terbiasa dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran dalam dirinya, ketika kebenaran dari luar datang menuntun dia, gampang untuk terima Bapak Ibu. Kalau saudara terbiasa dituntun dari dalam, saudara dengar khotbah seperti ini, saudara gampang mengerti firman, saudara gampang menerima firman. Kalau saudara terbiasa dituntun dari dalam oleh Roh Kudus di dalam saudara, saudara gampang dipimpin oleh pemimpin saudara dimanapun saudara ditempatkan. Tidak ada yang amin. Aminnya kurang meyakinkan. Amin saudara. Kita gampang dituntun dari dalam, dari luar kalau kita terbiasa dituntun oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Makanya kita saudara harus terbiasa dituntun dari dalam. Masalahnya begini, banyak kali kita sudah ada tuntunan karena Tuhan selalu menuntun kita. Tapi kadang-kala begini, kita abaikan itu tuntunan. Contoh Bapak Ibu, kita lagi ngomongin orang. Menurut saudara tiba-tiba bisa ada teguran enggak di hati? Jangan ada dosa di antara kita saudara. Banyak kali ada teguran saudara, tapi begini, kita abaikan itu. Saya mau kasih tahu begini, orang yang lahir baru itu tidak ada buat dosa tanpa sengaja. Dia sudah tahu ada teguran di dalam kebanyakan, tapi kita banyak kali mengabaikan. Ketika saudara bawa mobil, saudara tiba-tiba ada lampu merah di depan, tiba-tiba lampu akan berubah dari kuning ke merah, saudara. Biasanya di dalam sudah stop saja, tapi karena mau ini, langsung terobos saja. Saudara kita harus terbiasa, kita harus belajar untuk hal sederhana, saudara. Amin, saudara. Terus belajar, saudara. Hal kecil kita belajar, saudara. Untuk bagaimana kita dituntun, saudara. Nah, Tuhan menuntun kita pasti selaras dengan kebenaran. Karena dia adalah roh kebenaran. Dia menuntun kita pasti selaras dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita penting untuk rajin membaca dan merenungkan firman. Karena ketika Tuhan tuntun kita pasti tidak akan berlawanan dengan apa yang Alkitab bilang. Alkitab mengatakan Mazmur 119 ayat 105 saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kaki kita. Firman itu terang bagi jalan kita saudara. Itulah sebabnya kenapa kita perlu setiap hari menerima firman Tuhan. Karena ingat firman Tuhan itu apa saudara? Pelita. Firman Tuhan bukan lampu sorot saudara. Lampu sorot saudara sorot dari sini 200 meter ke depan. Saudara bisa berjalan tanpa bawa lampu sorot itu.
Tapi kalau firman Tuhan itu pelita saudara, kemampuan untuk menerangi paling 2-3 meter saudara. Saudara harus terus membawa tiap hari. Membawa terus langkah demi langkah supaya kita nggak tersesat di kegelapan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting kita untuk merenungkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan saudara. Bukan cuma sekedar belajar, tapi mau menerima firman. Ketika saudara datang ibadah seperti ini, pastikan begini, kita datang untuk menerima firman. Sehingga siapapun yang berbagi kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara, saudara terbuka untuk menerimanya. Yang bahaya kalau saudara datang ke gereja, kalau ada orang datang ke gereja kemudian begini, datang sebagai juri. Ya saudara, ada model begitu saudara. Datang jadi juri untuk menilai pengkhotbah. Wah kayaknya dia khotbah kurang bagus, saya kasih nilai 5 hari ini. Banyak kita menemukan ada orang di gereja yang sama saudara, dengar firman Tuhan yang sama dalam pengurapan yang sama, tapi pertumbuhannya beda. Kenapa? Karena cara merespon firman. Itulah sebabnya saya katakan tadi, datang untuk menerima firman Tuhan. Ketika kita datang beribadah seperti ini, kita mau dengar apa yang Tuhan mau untuk kita dengar. Bukan apa yang kita suka untuk kita dengar. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sama-sama saudara. Menurut firman Tuhan, kan dia roh kebenaran. Berarti dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Jadi ketika Tuhan tuntun kita, dia akan tuntun kita pada jalan yang benar. Pada jalan yang benar. Nah menurut firman Tuhan, jalan yang benar itu jalan yang seperti apa? Mari kita lihat Mazmur 23. Ayat 1 sampai ayat 4. Ini tadi sempat dibacakan di sini tadi. Dikatakan begini, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di mana saudara? Di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ayat 4 baca sama-sama 2-3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini ada yang mengatakan ditulis Daud ketika dia pada usia muda. Ada juga yang mengatakan itu dibuatnya pada usia tuanya, tapi itu tidak terlalu penting saudara. Tapi yang terpenting adalah menunjukkan bahwa Daud sejak masa muda sampai masa tua dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya. Dan dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia bimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tapi yang menarik di ayat 3 dikatakan begini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Daud mengatakan Tuhan menuntun dia di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan muncul ayat 4. Sekalipun aku berjalan di mana saudara? Dalam lembah kekelaman. Daud bilang Tuhan menuntun dia di jalan yang benar. Setelah itu dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata salah satu jalan yang benar adalah lembah kekelaman. Cuma Pak Gembala yang amin. Banyak kali kita cuma suka Tuhan tuntun kita di mana? Tuhan bimbing kita di air yang tenang, di padang yang berumput hijau. Kita suka yang seperti itu. Itu tidak salah Bapak Ibu, tapi tidak menolak kenyataan firman Tuhan yang mengatakan ada saatnya di mana Tuhan dengan sengaja, sekali lagi, dengan sengaja menuntun kita di jalan yang benar, yaitu lembah kekelaman. Jadi kalau saudara mengalami lembah kekelaman, saat yang gelap dalam kehidupan, jangan cepat-cepat ditengking. Jangan-jangan itu jalannya Tuhan buat saudara. Kalau yang begini orang aminnya kurang. Jangan cepat-cepat ditolak saudara. Langsung aku tolak dalam nama Yesus. Jangan saudara. Jangan-jangan itu jalan Tuhan yang memang harus kita lalui. Saudara, lembah kekelaman itu saudara, itu bukan cuma sekedar sebuah situasi. Keadaan yang kita alami. Tapi di Israel lembah kekelaman itu memang ada. Itu wilayah yang namanya En-Gedi saudara. Jadi itu berkelok-kelok saudara. Daud pernah ada di situ 2 kali. Pertama kali ketika dia dikejar-kejar oleh orang terdekatnya.
Yaitu mertuanya sendiri ketika dia masih muda. Dia harus melarikan diri, dia lari dan salah satunya di lembah kekelaman, dia harus lewati lembah kekelaman. Yang kedua, ketika dia dihianati, ketika anak sendiri saudara, anak kandungnya Absalom lakukan sebuah pemberontakan dan Daud harus melarikan diri lagi. Dan dia lewat lagi lembah kekelaman. Dia dikejar-kejar oleh 2 orang terdekat. Orang yang harusnya mengasihi dia, orang yang harusnya melindungi dia kemudian berusaha untuk membunuh dia. Dia lewat lembah kekelaman. Ketika dia masuk pada tikungan yang berikutnya karena gelap, dia tidak tahu apa yang menanti dia di tikungan berikutnya. Apakah itu Saul dengan pasukannya, ataukah Absalom dengan pasukannya, atau binatang buas, atau apapun itu. Jadi Daud mengalami saat-saat seperti ini. Di mana dia mengalami hal yang menyakitkan dalam hidupnya, situasi yang riskan dan sepertinya tanpa kepastian. Tapi di lembah kekelaman juga Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Jadi kadang-kala Tuhan bawa kita saudara di lembah kekelaman supaya kita bisa bicara sama seperti Daud bicara, bermazmur sama seperti Daud bermazmur. Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembala, berarti Daud lagi menempatkan dirinya, posisinya sebagai domba. Nah, salah satu karakteristik domba adalah domba itu tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Daud mengakui bahwa di luar Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kala Tuhan bawa engkau dan saya. Dia tuntun kita di lembah kekelaman, itu ada tujuannya. Tuhan izinkan engkau dan saya mengalami sesuatu yang menyakitkan, sepertinya riskan, tanpa kepastian. Supaya apa? Untuk mengembalikan hati kita pada posisi hati yang berkenan, di mana kita sadar bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Dan salah satu jalan yang benar adalah lembah kekelaman. Tujuannya apa? Yang pertama saudara, Tujuannya saudara, supaya kita belajar bagaimana hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, yang riskan, yang menyakitkan, bukan karena dosa Bapak Ibu. Kalau karena dosa kita bertobat. Tapi kalau kita hidup benar, kita sudah bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kemudian kita diizinkan Tuhan mengalami saat tersulit dalam kehidupan. Mungkin Tuhan lagi membawa kita untuk belajar lebih lagi bagaimana hidup sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, lebih gampang bergantung kepada Tuhan ketika keadaan sulit daripada ketika keadaan lagi nyaman-nyaman saja. Lebih gampang saudara. Jadi lembah kekelaman adalah begini. Tempat kita melatih diri kita. Supaya kita semakin terlatih dalam ketergantungan kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau dan saya masuk dalam masa-masa yang penuh kelimpahan. Masa-masa yang luar biasa dalam hidup kita. Kita sudah terlatih hati kita tetap bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lembah kekelaman memang tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Tidak nyaman. Menyakitkan. Gelap sepertinya nggak ada kepastian. Tapi kabar baiknya begini. Di lembah kekelaman, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di lembah kekelaman ada penghiburan saudara. Tetap ada penghiburan, percayalah saudara. Bahkan Daud mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di lembah kekelaman, percayalah, tetap ada penyediaan. Di lembah kekelaman memang sulit, tetapi pengurapan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Bahkan ada kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi memang lembah kekelaman saudara, itu tidak nyaman. Memang jalan Tuhan, tuntunan Tuhan, kadang-kala tidak nyaman, tapi pasti aman buat kita. Kenapa? Karena ada penyediaan Bapak Ibu Saudara. Ada penghiburan, ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan, ada penghiburan. Ada pengurapan, ada kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi, lembah kekelaman tujuannya supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa dewasa secara jasmani, kita bertumbuh jadi dewasa secara jasmani, itu membuat kita bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Tapi dewasa secara rohani, itu membuat engkau dan saya semakin sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Semakin dewasa rohani seseorang, maka dia akan semakin bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa engkau dan saya tidak boleh mengembangkan kemampuan-kemampuan kita. Itu harus, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi andalan kita. Bukan, saudara. Kita perlu mengembangkan diri kita. Tetapi andalan kita itu tetap Tuhan. Saudaraku ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan begini, saudara ahli satu bidang. Anda jadi profesional satu bidang, itu nggak bisa ganti pengurapan. Pengurapan Tuhan bekerja bagi orang yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Mari saudara teruslah bergantung kepada Tuhan karena saudara penyakit di abad ini saudara. Ada yang mengatakan penyakit di abad ini, generasi ini adalah mereka kehilangan ketergantungan kepada Tuhan. Karena semua dimudahkan. Semua dimudahkan saudara. Dulu kalau khotbah seperti ini, Alkitab saudara, perlu ada catatan, bolak-balik itu tidak gampang saudara. Saya masih sempat saudara. Tapi kalau sekarang, saya minta maaf Pak Gembala, saya tidak bawa Alkitab, saya bawa HP. Tapi lebih gampang saudara. Orang tua dulu yang sudah umur 60-70 tahun, dulu kalau anak-anak muda perlu tahu, dulu kalau mereka belajar, saya dengar dari bapak saya, mereka dulu kalau belajar ke sekolah, itu pakai batu tulis. Betul ya, Opa? Batu tulis itu kalau sudah penuh langsung hapus. Dan mereka harus ingat itu, harus hafal itu. Jadi saudara itu tidak gampang hidup di zaman dahulu. Tapi zaman sekarang banyak dimudahkan. Tapi akibat kemudahan saudara, banyak kali orang kehilangan ketergantungan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk teknologi yang ada saat ini. Kita bersyukur untuk semuanya itu, tetapi jangan sampai itu menghilangkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Teruslah bergantung kepada Tuhan, saudara. Jadi itu yang pertama, saudara. Lembah kekelaman, saudara. Tujuan Tuhan menuntun kita di lembah kekelaman untuk supaya kita semakin bergantung pada Tuhan. Yang kedua, saudara, Mazmur 23 ayat 6 dikatakan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi setelah lembah kekelaman saudara ada kebajikan kemurahan Tuhan, Daud mengatakan begini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan bicara tentang apa? Rumah Tuhan juga bicara tentang tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Jadi Tuhan mengizinkan Daud lewat lembah kekelaman supaya Daud lebih lagi belajar bagaimana kehidupan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Jadi Tuhan membawa kita di masa-masa sulit dalam kehidupan. Untuk apa? Melatih kita untuk semakin begini. Bergantung kepada Tuhan. Melatih kita untuk apa? Semakin intim, karib dengan Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Jawab dengan jujur. Saat saudara paling intim dengan Tuhan kapan? Ketika saudara dalam keadaan penuh berkat atau ketika saudara dalam pergumulan yang berat? Ayo. Pergumulan. Kebanyakan begitu. Tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Waktu pergumulan yang berat, orang gampang cari Tuhan, saudara. Banyak orang tinggalkan Tuhan kapan? Ketika diberkati, Bapak Ibu. Daud bikin dosa, saudara. Buat dosa, bukan di lembah kekelaman. Bukan ketika di padang gurun Yehuda, bukan. Tapi Daud buat dosa kapan? Ketika dia nyaman di istana. Masa raja-raja berperang. Daud harusnya ada di peperangan itu kehendak Tuhan. Tidak nyaman buat dia. Dia tinggal di istana. Tapi di situ dia jatuh dalam dosa. Bukan salah saudara kenyamanan, tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau Tuhan lagi tuntun kita pada situasi yang tidak nyaman, jalani saja Bapak Ibu. Karena itu cara Tuhan untuk melatih kita. Untuk semakin karib, semakin intim dengan Tuhan. Saudara ingat saya khotbah 6 bulan lalu tentang Hana. Pribadi yang intim dengan Tuhan. Selalu berdoa, mengalami penderitaan tingkat tinggi. Tapi dia terus setia, terus berdoa, karib dengan Tuhan. Mengandung saudara, lahir bukan anak biasa, tapi nabi yang dia lahirkan.
Kalau kita karib dengan Tuhan, sekali lagi, di rahim rohani kita, kita akan mengandung hal-hal yang dari Tuhan Bapak Ibu. Kita akan menghasilkan buah. Bicara tentang buah, saudara, buah itu kalau pohon itu berbuah, yang nikmati buah itu bukan pohon itu. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Tapi bicara tentang buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh hidup kita, yang kemudian jadi berkat buat orang lain. Makanya kita perlu karib dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Intim dengan Tuhan. Dan sekali lagi, lembah kekelaman saat sukar dalam kehidupan, itu cara Tuhan melatih kita untuk semakin karib dengan Tuhan, supaya kita semakin berbuah lebat dalam kehidupan ini. Saya saudara harus akui, saat tergelap dalam kehidupan yang saya alami, saudara, saya pernah sakit, sepertinya mau mati. Tapi dokter bilang ada sakit, tapi saya rasanya mau mati, saudara. Disitulah kemudian saya mulai lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau saudara datang pertama kali datang kepada Tuhan, karena saudara sakit, Tuhan gak pernah tolak. Dia tetap terima kita dan dia nyatakan kasihnya. Dan semakin lama, pada akhirnya kemudian saya datang kepada Tuhan bukan karena lagi sakit penyakit, tapi karena saya merindukan dia. Kalau kita karib dengan Tuhan, saudara, saya percaya begini, kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan. Kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan. Kita tidak buat-buat, akan jadi otomatis Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang begini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara punya kebiasaan yang baik, bergaul dengan orang yang punya kebiasaan buruk. Tiap hari saudara ada di situ, tidak bisa pengaruhi mereka. Saudara satu waktu bisa kemudian terpengaruh. Tapi kalau saudara intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu nggak ada yang tidak baik dalam Tuhan. Berarti kalau kita balik saudara, bergaul dengan Tuhan di hal yang baik, saya percaya akan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Amin. Itulah sebabnya saudara, sekali lagi, mari, ketika Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman dalam kehidupan, Tuhan tuntun kita ada di situ. Gunakan momentum itu semakin kita melekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Supaya sekali lagi ini, ketika kemudian saya mengalami kelimpahan, hati yang melekat dengan Tuhan itu tetap terjaga. Kenapa? Karena sudah terlatih. Haleluya. Tapi ada kabar baik buat kita saudara. Kabar baik buat kita. Lembah kekelaman itu dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu saudara jalan. Bukan tujuan. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Itu jalan. Bukan tujuan. Makanya kalau saudara mengalami kesukaran dalam kehidupan, jangan kemudian menyanyi, ku ingin tetap di sini. Itu cuma jalan saudara. Lalui saja Bapak Ibu Saudara. Itu bukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Nah, jadi ada dua hal saudara. Dua hal. Tuhan tuntun kita di lembah kekelaman. Pertama membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Lembah kekelaman cara Tuhan mendewasakan kita secara rohani. Saya katakan tadi dewasa jasmani membuat kita mandiri. Dewasa rohani membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, lembah kekelaman tempat kita melatih diri untuk semakin karib intim dengan Tuhan. Supaya kemudian kita bisa menghasilkan buah. Kita bisa melakukan hal-hal yang dari Tuhan yang akan berdampak buat orang lain. Nah saya tutup dengan ini saudara. Saya tutup dengan ini. Musuh akan gunakan kesukaran. Musuh akan gunakan lembah kekelaman untuk menghalangi kita mengenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu musuh. Absalom, Saul memberontak berusaha bunuh Daud, saudara. Membuat Daud harus lihat lembah kekelaman, tujuannya apa? Supaya Daud kemudian gak bisa genapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi Tuhan menggunakan kesukaran. Tuhan menggunakan lembah kekelaman sebagai jalan buat kita untuk kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya katakan tadi, kabar baik buat kita. Lembah kekelaman ketika Tuhan tuntun kita di situ, itu bukan tujuan. Tapi itu jalan. Yang namanya jalan Bapak Ibu Saudara, kalau saya berjalan di jalan, maka waktu saya melangkah Bapak Ibu Saudara, jalan itu ada di mana? Ada di bawah telapak kaki saya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau Tuhan tuntun kita pada lembah kekelaman, kalau Tuhan tuntun kita pada lembah kekelaman, kita semakin karib dengan Dia, kita bergantung kepada Tuhan, maka lembah kekelaman itu yaitu masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, itu ada di bawah telapak kaki kita, nggak bisa menindih kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika saudara ada di lembah kekelaman, melangkah maju jangan berhenti, maju terus,
melangkah terus bersama dengan Tuhan dalam tuntunannya Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang ajaib Saudara. Tuhan yang luar biasa, Dia pakar untuk mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi lembah kekelaman itu jalan Saudara, itu batu loncatan untuk kita masuk mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak berpanjang khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat dituntun oleh Tuhan dan selamat berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari boleh bangkit berdiri Saudara. Saya mengundang main musik pujian. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lagi sekali kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi dengan iman kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar musik sendiri angkat pujian ini. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami meresponi firman Tuhan hari ini. Kalau saat ini kami mengalami lembah kekelaman dalam kehidupan, kami percaya bukan karena Tuhan jahat. Engkau Bapa tetap Bapa yang baik bagi kami, yang merancangkan hal yang baik bagi kami. Kami percaya di lembah kekelaman ada penghiburan dari Tuhan. Ada penyediaan dari Tuhan. Kami percaya ada kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Kau hari ini yang dalam kesukaran, mengalami pergumulan dalam kehidupanmu, terima penghiburan dari Tuhan. Terima kebajikan kemurahan Tuhan turun atasmu. Pengurapan Tuhan mengalir atasmu, memulihkanmu, menguatkanmu, memori engkau saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jangan putus asa, jangan patah hati, karena percayalah lembah kekelaman adalah jalan untuk kita mencapai rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terus melangkah dengan iman, melangkah bersama dengan Tuhan. Ikuti tuntunan arahan Tuhan lewat firman yang kita terima setiap hari dalam kehidupan kita. Percayalah firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan setiap kita. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar semua kami yang hadir hari ini semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biar kami semakin karib dengan Tuhan. Supaya kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan, luar biasa Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mendapat berkat yang sama, luar biasa. Kita akan tiba untuk memberikan persembahan kita. Sebelumnya saudara boleh mempersiapkan persembahannya saudara. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan selalu limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang bisa kami dengarkan pagi ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu terus menjadi jawaban dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya Tuhan kami akan menabur. Mari Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Kami siap menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji,
kita akan mendengarkan dan melihat pengumuman untuk ibadah sepekan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Michelle yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Selasa akan diadakan ibadah komisi wanita jam 6 sore yang bertempat di gereja. Ayo ibu-ibu hebat, ditunggu kehadirannya. Kami mengajak seluruh jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain untuk datang dan bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pukul 7 malam. Mari bergabung dan bertumbuh bersama kami di ibadah perak yang diadakan setiap hari Jumat. Bagi jemaat yang belum bergabung dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi fasilitator perak masing-masing wilayah terdekat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Terkhusus anak muda yang sudah bekerja, kami mengajak rekan-rekan untuk datang dan bergabung bersama kami di ibadah Komisi Pro M yang diadakan hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi tempat akan diinfokan melalui grup. Hari Minggu, ibadah raya diadakan 2 kali, pagi pukul 10 dan sore pukul 5 di gereja. Kami selalu menantikan kehadiran jemaat Tuhan untuk datang dalam ibadah raya. Kemudian ibadah Teens for Christ dan juga Kids for Christ juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 2. Terkhusus untuk kaum lansia, gereja akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis pada minggu ketiga tanggal 18 setelah ibadah raya. Kaum lansia dapat mendaftarkan diri ke Pastor Julius. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Mohon perhatiannya kepada seluruh jemaat untuk sama-sama menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar gereja dan penggunaan toilet. Sampah sesudah makan dan minum silakan buang pada tempatnya. Dan toilet sesudah buang air kecil, silakan disiram sampai bersih. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh menoleh ke kiri kanan. Mungkin ada sahabat baru hari ini yang baru pertama kali hadir. Kami undang untuk berdiri. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Haleluya. Terima kasih untuk kedatangannya Bapak Ibu Saudara. Kami berharap untuk minggu depan boleh hadir kembali. Saya jemput Bapak Ibu Saudara boleh berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi-pagi. Nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku
Terima kasih buat hari ini. Kau berikan kami kesempatan, kekuatan untuk kami bisa datang di rumah-Mu, beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, bersama saudara-saudara seiman. Tuhan, kami teringat ada beberapa tempat di negeri ini Tuhan, di mana mereka tidak bisa beribadah sebebas kami. Tuhan menolong, Tuhan yang akan membuka jalan, sehingga dimanapun Tuhan, gereja-Mu boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh datang dalam sukacita besar, menyembah Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa yang luar biasa. Tuhan taruh kami di tengah-tengah bangsa ini, bangsa yang ajaib bagi Tuhan di hadapan Tuhan. Kami percaya ini bangsa yang luar biasa. Hati Tuhan ada di bangsa ini, kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa ini, kami percaya kehadiran kami juga merupakan satu Tuhan berfungsi untuk kebesaran nama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk bangsa di mana Tuhan sudah memimpin para pemimpin yang luar biasa. Hati Tuhan ada pada mereka. Tuhan berikan hikmat marifat sehingga setiap apapun peraturan undang-undang yang mereka buat Tuhan bagi kebaikan kesejahteraan semua bangsa. Terima kasih untuk kota kami juga Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bekerja, mendapatkan pendidikan dengan baik di tempat ini. Kami percaya kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk pemimpin wali kota, Tuhan Kau tolong, Tuhan Kau berkati sehingga Tuhan apa saja yang dia kerjakan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kota. Tuhan, di era dalam kami menyongsong pemilihan di tahun 24, kami percaya Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, sehingga tidak ada kekacauan apapun yang terjadi. Bangsa kami aman, kota kami aman, karena Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk hamba-Mu, Gembala kami Paraya, yang genap Tuhan tambahkan usia 41 tahun. Kiranya kebajikan kemurahan Allah terus mengikuti beliau, dimanapun hamba-Mu berada, akan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru Tuhan, memakai Tuhan sungguh luar biasa atas hidupnya, keluarga dan anak-anaknya diberkati Tuhan melalui kehidupan Paraya. Kami semua jemaat juga diberkati Tuhan, gereja-Mu diberkati, GUP menjadi contoh bagi gereja-gereja lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor David. Tuhan, kiranya oleh kuasa bilur darah-Mu, Pastor David hari ini Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Pelayanannya luar biasa, Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Keluarganya, istri dan anak-anaknya diberkati. Apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan, Tuhan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan nama Tuhan. Pelayanannya beliau dipakai lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami membawa seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hadapan-Mu kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Amen. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jemaat jangan ada yang pulang dulu ya, amin. Haleluya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Kami meminta kesediaan Pak David untuk berdoa bagi birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya tetap mulia, tetap mulia, tetap mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, tetap mulia, tetap mulia.
menyampaikan rasa sukacitanya. Terima kasih. Make a wish dulu Pak. Nggak ada kamera, foto-foto. Ya, tiup Pak. Bantu Bu. Dibantu Bu. Bu, bantu. Ya. Ya, Bapak boleh bersaksi sedikit atau apa? Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat surprise-nya. Saya yakin ini bentuk, ya Bapak Ibu boleh duduk ya. Kami yakin ini salah satu bentuk perhatian jemaat buat kami. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu, terima kasih buat kasih sayang Bapak Ibu. Terus doakan kami, biar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya pribadi sangat diberkati dengan firman Tuhan tadi yang disampaikan Pastor David. Ternyata tuntunan Tuhan itu salah satunya adalah lembah kekelaman, saudara. Tapi percayalah lembah kekelaman itu bukan tujuan, tapi itu jalan, saudara. Tidak selamanya kita ada di dalam lembah kekelaman. Tapi di lembah kekelaman ada penghiburan. Bahkan Tuhan siapkan semua di lembah kekelaman buat hidup kita. Jadi saya dapat pesan Tuhan hari ini. Kita gak perlu takut dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih buat majelis, Pastor David, Pak Andrew, dan semuanya jemaat Tuhan Yesus memberkati. Bu Elis juga ulang tahun hari ini, maju ke depan Bu Elis. Ya nyanyi happy birthday. Bu Elis maju ke depan, Bu Elis sama Pedi. Bu Elis juga hari ini ulang tahun loh, Bu Elis. Ayo Bu Elis, kita doakan sama-sama Bu Elis. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Puji nama Tuhan. Mungkin lilinnya bisa diamankan. Atau dia nggak bisa. Oke. Ya, dalam sukacita bersama ini, saya minta kesediaan Pak Pendeta untuk bisa mendoakan Gembala dan Ibu Elis. Mungkin bisa ada berkenan, bisa berlutut di depan. Nanti para majelis bisa. Dan para jemaat saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan mendoakan Bapak Gembala kita, mendukung pelayanannya di umur yang baru ini. Kita akan tetap support terus di umur yang baru ini. Puji Tuhan. Mari kita akan sepakat berdoa untuk Pak Gembala juga Ibu Elis. Mari semuanya arahkan tangan kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan di tempat ini, di gereja ini, buat Gembala di tempat ini Bapak Raya Ginting hari ini oleh kemurahan-Mu bertambah usia. Kami bersyukur kepadamu. Bapak kami berdoa, dia bertambah usia, dia bertambah-tambah dalam pengurapan, bertambah-tambah dalam kemuliaan, bertambah-tambah dalam hikmat, kekuatannya dibaharui terus dalam Engkau, dalam nama Yesus. Dan kami percaya kebajikan kemurahan Tuhan mengikutinya seumur hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan sebagai pemimpin di gereja ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, pakai dia jadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada, nama Tuhan yang dimuliakan. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan jadi bagian kehidupannya dalam nama Yesus. Rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjanji orang yang takut akan Tuhan, istrinya diberkati, anak cucunya perkasa di bumi, menjadi angkatan orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Tudung perlindungan darah anak domba Allah sempurna atasnya. Kami percaya dia aman dalam lindungan tangan Tuhan. Berkati istrinya, Tuhan pakai jadi penolong buat suami, sehingga suami maksimal dalam kehidupan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Elis saat ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Terima kasih untuk usia yang baru yang Tuhan karuniakan. Berkati kehidupannya ya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Jadikan dia istri jadi penolong buat suami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa kesehatan, kekuatan jadi bagian kehidupannya. Keluarganya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dia ada hidup rukun dan damai dalam rumah tangga ini. Dan kami percaya janji firman Tuhan. Di mana ada hidup rukun dan damai. Kesana Tuhan perintahkan berkat kehidupan mengalir untuk selama-lamanya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak David. Puji Tuhan. Kalau berkenan mungkin jemaat Tuhan sebelum bersalam